Rumah warga rusak dampak seismik, warga demo perusahaan. Jalan penghubung Kabupaten Oki dan OI amblas. Pesona ayam Black Sumatera, pembudidaya ayam meraih cuan. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya telah disiapkan tim Anyus Sumsel edisi hari ini, Senin 25 April 2022. Saya Romi Afriansa, inilah Anyus Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, ratusan warga desa Gunung Raja, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim melakukan aksi demo memprotes ganti rugi lahan dan ribuan rumah warga desa yang retak terkait aktivitas dimensi sismik oleh PT Burui Geophysical Prospecting selaku subkontraktor Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Protes warga ini dilakukan warga selama 2 hari. Mereka menuntut kejelasan ganti rugi yang tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Ratusan warga yang demo sempat ricu di lokasi perusahaan dengan langsung mendobrak pagar stasiun gas milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4, Desa Gunung Raja, Kecamatan 4 Petulai Dangku, Kabupaten Muara Enim. Pada aksi tersebut puluhan aparat gabungan dari TNI dan Polri berusaha menahan ribuan warga agar tidak masuk objek vital stasiun gas milik PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4. Kekerasan ribuan warga desa Gunung Raja ini berawal pada tanggal 19 Oktober 2021 lalu. Saat itu PT Bureu Geophysical Prospecting selaku pelaksana kegiatan seismik 3 dimensi mengakibatkan ribuan rumah warga desa mengalami keretakan karena terdampak oleh kegiatan dari perusahaan tersebut. Setelah tidak mendapatkan tanggapan dari pihak perusahaan, ratusan warga pun melakukan aksi protes dan menghentikan tempat operasi rutinitas PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 di Gunung Raja, Muara Enim. Sama meminta kepada pihak PT BGP melakukan ganti rugi, menyegerakan pembayaran ganti rugi sesuai yang sudah disepakati dengan warga mengenai efek dari kegiatan seismik kemarin. Bahwasanya kerugian itu akan diganti sebesar 5 juta rupiah. Ternyata? Namun di saat ada list yang akan keluar dari perusahaan BGP untuk membayar, waktu itu kami kumpul ke kantor Kades, uang yang saya nyatakan waktu itu tidak sesuai di dalam list itu. Supaya lebih diperhatikan masyarakat kecil. Ini sudah dirusak, semua masyarakat sudah rusak rumahnya. Coba kalau masyarakat merusak barang Pertamina, pasti masuk penjara. Banyak yang masuk penjara masyarakat kami karena merusak barang Pertamina. Yang nyuri pipa masuk. Warga meminta kepada pihak Pertamina untuk lebih menegaskan kepada PT Bureu Geophysical Prospecting agar beberapa tuntutan warga segera direalisasikan. Perusahaan tersebut melanggar komitmen janji bayar rumah retak yang tidak sesuai nominal dalam tuntutan ganti rugi warga. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Sementara itu, berhati-hatilah jika melintas di jalan penghubung kabupaten antara desa Muara Baru, Kabupaten Oki, menuju desa Pandan Arang, Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Pasalnya jalan tersebut kini amblas dan nyaris putus. Jika tidak ekstra hati-hati, dikhawatirkan keselamatan pengendara terancam. Inilah kondisi jalan penghubung Kabupaten Oki dan Kabupaten Ogan Ilir. Tepatnya di Desa Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki, menuju Desa Pandan Arang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir. Diperkirakan sepanjang lebih kurang 30 meter jalan ini mengalami amblas dan nyaris putus. Amblasnya jalan tersebut diduga akibat tergerusnya tebing jalan karena derasnya air sungai yang ada di muara jalan, ditambah lagi hujan yang terus melanda akhir-akhir ini. Sebagai antisipasi terjadinya kecelakaan, warga pun memasang pelepah daun kelapa dan juga ban mobil sebagai tanda peringatan jalan amblas. Pengendara mengaku was-was tak kalah melihat
dan melintasi jalan tersebut karena khawatir jika sewaktu-waktu tergelincir dan jatuh ke sungai. Sangat memprihatinkan, apalagi dia khawatir ini kan kita tidak tahu nih, kalau di atasnya masih kelihatan utuh tapi mungkin bagian di bawah sudah keropos. Takut ini menjadi jebakan bagi pengguna jalan, apalagi situasi sekarang menjelang Lebaran pasti ramai. Pemerintah diminta untuk segera turun tangan memperbaiki amblasnya jalan, jangan sampai semakin parah dan memakan korban jiwa. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan benda terlarang ditemukan di kamar warga binaan rutan kelas 2B Batu Raja. Benda seperti kaleng rokok, sendok, gunting kuku, dan tisu magic pun ditemukan saat razia gabungan digelar sipir kepolisian dan TNI dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-58. Petugas rumah tahanan kelas 2B Batu Raja Oku bersama Polres Oku dan Kodim Oku menggelar razia di kamar rutan Batu Raja. Ratusan petugas gabungan ini menyita sejumlah barang berbahaya. Di antaranya kaleng rokok, alat cukur, gunting kuku, tali dan korek api, bahkan tisu magic. Kepala Rutan kelas 2B Batu Raja, Febriansa, mengungkapkan pihaknya akan mendalami sehingga kaleng rokok tersebut bisa lolos screening. Menurut Febriansa, untuk sementara kaleng rokok digunakan warga binaan untuk asbak. Namun meski begitu pihaknya tetap menyita karena dinilai berbahaya. Apalagi kondisi rutan yang sudah overload. Razia ini menurutnya rutin dilakukan untuk menekan kerusuhan di dalam rutan. Alhamdulillah, inilah hasil giat kita pada malam hari ini. Semua hasil yang dapat kita sita dari kamar-kamar kita dapatkan untuk malam ini, sendok stainless, korek api, sikat gigi, kaleng rokok, dan gunting potong kuku. Kaleng-kaleng ini mungkin bisa masuk dari barang-barang titipan yang mungkin terlewatkan. Razia ini digelar mulai pukul 22 malam hingga tengah malam. Dalam razia tersebut petugas tidak menemukan barang narkoba dan handphone. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi Wakil Wali Kota Palembang mengunjungi korban ganasnya si jagung merah. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang kembali mengunjungi korban ganasnya si jago merah yang melahap habis rumah milik Ibu Sutina di Jalan DI Panjaitan, Lorong Muawana, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang. Berdasarkan data hingga April 2022, kebakaran yang terjadi di Kota Palembang kini telah mencapai lebih kurang 30 lokasi. Berdasarkan data hingga April 2022, 30 lokasi terjadi kebakaran di Kota Palembang. Hal ini diungkapkan orang nomor 2 di Kota Palembang saat mengunjungi korban kebakaran di Jalan DI Panjaitan, Lorong Muawana, Kecamatan Pelaju. Selain support, pemerintah juga memberikan sedikit bantuan dan akan berupaya mencari donatur agar rumah Ibu Sutina dapat dibangunkan kembali. Saat tim iNews mendatangi lokasi tempat tinggal Ibu Sutina dan suami, masih terlihat jelas raut kesedihan dari Ibu Sutina dan suaminya. Pasalnya dalam sekejap mata keduanya harus merelakan rumah beserta isinya dilahap si jago merah. Tak satu pun benda yang dapat diselamatkan, dirinya pun hanya berharap ada orang dermawan yang siap membantu membangunkan kembali tempat tinggal mereka. Saya berharap kepada warga sekitar atau dinas terkait untuk terus membantu warga yang mengalami musibah. Jadi kita akan terus memantau kondisi yang dialami oleh Bapak Ibu yang mengalami musibah kebakaran, dan kita akan terus membantu apa yang bisa dibantu, mulai dari surat-surat penting misalnya ijazah yang terbakar atau sertifikat ya. Dan kami akan mengupayakan, tidak bisa menjanji tapi kami akan mengupayakan siapa tahu ada donatur yang bersedia untuk membangun rumah ini kembali, asalkan rumah ini memang milik sendiri. Kejadiannya kira-kira 8:30 lah. Kemarin? Iya, kemarin pagi. Itu penyebabnya apa? Tidak tahu penyebabnya, listrik Pak. Tiba-tiba api sudah? Iya, tiba-tiba api sudah besar. Jadi ada kejadian ini Bu, apa Bu, benda apa yang bisa kita? Semuanya habis, bajunya tinggal dipakai itulah. Beras semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Untuk beberapa surat penting seperti KTP, kartu keluarga, dan surat berharga lainnya, dengan sigap pemerintah telah mencetakkan ulang dan telah diserahkan kepada korban. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Prabu Muli menggelar paripurna dalam rangka pergantian alat kelengkapan Dewan. Pergantian sendiri dilakukan berdasarkan tata tertib anggota Dewan minimal 2,5 tahun jabatan anggota DPRD.
4 alat kelengkapan Dewan AKD kembali dilakukan pergantian ketua dan anggota melalui mekanisme paripurna DPRD Prabu Muli yang digelar Rabu 20 April 2022. Adapun yang akan dilakukan pergantian diantaranya Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Perda, dan Badan Kehormatan. Wakil Ketua 1 DPRD Prabu Muli Ahmad Palo mengatakan paripurna yang dilakukan secara tertutup ini memang sempat berlangsung alot dan diskor. Namun menurut Ahmad Palo hal demikian sudah biasa dalam berpolitik, karena masing-masing fraksi ingin menempatkan perwakilannya. Diusulkan oleh fraksi masing-masing. Kalau Badan Kehormatan dan Badan Legislasi itu dipilih sesama anggota berkaitan siapa yang menjadi unsur pimpinan di alat kelengkapan itu, akan tetapi kalau Banggar dan Badan Musyawarah secara undang-undang ex officio adalah pimpinan DPRD. Jadi hanya fraksi mengusulkan nama-nama anggota fraksi untuk masuk dalam Badan Anggaran dan Badan Musyawarah. Pergantian alat kelengkapan Dewan AKD dilakukan 2 kali dalam 1 periode, dan untuk Banggar dan Bamus sudah disepakati, sementara Bapperda dan Badan Kehormatan masih akan dilanjutkan paripurna. Dengan terbentuknya alat kelengkapan Dewan atau AKD, nantinya komisi dan fraksi yang ada di DPRD Kota Prabu Muli sudah bisa melaksanakan rises dan pembahasan anggaran perubahan tahun 2022 dan APB di tahun 2023 mendatang. Dari Prabu Muli, Beri Prima, iNews melaporkan. Pekerjaan eksploitasi minyak dan gas oleh PT Pertamina Zona 4 Hulu Rokan tahun 2022 telah mencapai 96%. Diharapkan di akhir tahun mendatang target yang diberikan mampu dilaksanakan 100%. Hal tersebut diungkapkan Pertamina saat buka bersama Insan Pers. General Manager Pertamina Zona 4 Hulu Rokan PHR Agus Aprianto menargetkan ke depan seluruh larangan minyak dan gas yang ada di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan dapat kembali berjaya seperti tahun-tahun sebelumnya. Saat ini menurut Agus dari total target produksi minyak mentah 24.500 oil per day, kini capaian produksi telah mencapai 96% atau sekitar 23.500 oil per day. Dan gas dari target 520 million metric standar cubic feet atau MMSCF kini telah mencapai 516 million metric standar cubic feet atau MMSCF atau hampir 100%, sehingga pihaknya mampu menyalurkan gas perkotaan bagi masyarakat Kota Prabu Muli dan sekitarnya dalam wilayah Sumatera Selatan. Sekarang ini kemanfaatan dari keberadaan produksi migas di sini juga saya lihat semakin bisa kita rasakan dengan di Prabu Muli Kota ini, dengan inisiasi yang baik dari Pak Wali Kota ya, Pak Wali Kota Prabu Muli, Pak Emrido Yahya, itu bisa memberikan atau mendistribusikan gas ke rumah-rumah penduduk gitu ya, yang semuanya itu merupakan alokasi gas kota yang asalnya dari Pada Ramadan tahun ini, PT Pertamina Zona 4 Hulu Rokan yang membawahi 6 wilayah produksi minyak dan gas seperti Vel Prabu Muli, Pendopo, Limau, Ramba, Adera, dan OKRT telah menyalurkan bantuan paket sembako dan uang tunai sebanyak 1.760 melalui program Corporate Social Responsibility. Selain dihadiri GM Pertamina Zona 4 Hulu Rokan, turut hadir Field Manager Pertamina Prabu Muli, perwakilan SKK Migas Sumbaksel, Komrol NTID PT Pertamina Hulu Rokan, dan puluhan jurnalis yang tergabung dari berbagai organisasi yang dilaksanakan di Gedung Bina Ria Prabu Muli. Dari Prabu Muli, Beri Prima, iNews melaporkan. Pesona ayam Black Sumatera, pembudidaya ayam pun kini meraih cuan. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews.
dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, ya mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Jelang Lebaran 1443 Hijriah, para perajin ketupat di Kampung Kreatif di Lorong Lama, Kecamatan Pelaju meningkatkan jumlah produksi ketupatnya lantaran adanya lonjakan permintaan ketupat. Buah kerja kerasnya perajin ketupat ini meraup cuan berlipat ganda. Jelang Lebaran 1443 Hijriah, pemerintahan angkat ketupat melonjak drastis. Terlihat meningkatnya produksi ketupat dan dari para perajin yang ada di Kampung Kreatif di Jalan Panjaitan, Lorong Lama, Kecamatan Pelaju, Kota Palembang ini. Menurut Nur Hayati, salah satu perajin ketupat, dirinya mulai memproduksi ketupat 5 hari sebelum puasa. Mengingat permintaan ketupat jelang Lebaran mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Momen ini pun dimanfaatkan para perajin untuk mencari rezeki. Ronima, perajin ketupat juga meraih keuntungan yang cukup signifikan. Bagaimana tidak, hingga saat ini dirinya telah mampu menjual 8.000 ketupat. Untuk harga ketupat yang ia tawarkan terbilang di bawah harga pasar, yakni Rp3.000 untuk 10 ketupatnya. Kalau lebih bulan untuk Idul Fitri lebih banyak peminatnya. Ya daripada lebaran haji agak kurang kan, tidak perlu banyak. Kalau untuk lebaran puasa ini lebih banyak peminatnya. Banyak aku sudah 8.000-an sudah. Sudah 8.000-an. Iya. Ada yang sebagian 4.000 belum. Nah yang ini yang dijemur-jemurin belum kan.
Mereka berharap pandemi COVID benar-benar sirna sehingga perekonomian serta aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan normal. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pulau Sumatera terkenal dengan keanekaragaman fauna yang hingga kini tetap dilestarikan. Salah satunya adalah Black Sumatera, berupa ras ayam kampung Indonesia yang memiliki ekor yang panjang menjuntai ke tanah. Keunikan serta pesona inilah membuat Black Sumatera mampu menjadi cuan bagi pembudidayanya. Salah satunya adalah Bustaman, pemuda asal Palembang ini. Ayam Sumatera atau yang sering disebut dengan Black Sumatera adalah strain asli dari Nusantara. Dengan bahasa Minangnya ayam taduang yang merupakan ras ayam kampung Indonesia. Ayam ini memiliki keunikan dengan ekor yang panjang, lebat, serta menjuntai ke tanah. Hingga saat ini Black Sumatera tetap menjadi primadona bagi para pecinta ayam hias. Maka tak heran populasi Black Sumatera kian langka. Setelah adanya eksploitasi besar-besaran, sehingga berdampak sedikitnya jumlah populasi di negeri sendiri. Tingginya daya minat di atas populasi yang kian menurun, Bustaman, pemuda Palembang yang beralamatkan di Jalan Sematang Borang, Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, mencoba membudidayakan Black Sumatera sejak tahun 1999 atau sejak 3 tahun yang lalu. Ia terbilang berhasil, lantaran dalam 1 bulannya dirinya mampu menjual 5 hingga 10 ekor anakan maupun Black Sumatera dewasa dengan range harga 100.000 hingga 200.000 untuk anakan usia 2 minggunya. Sedangkan untuk jantan dewasa dijual dengan harga 3 juta hingga 5 juta rupiah. Untuk yang anak sekitar 100 sampai 200, 150. Itu umur berapa? Itu DOC, umur 2 mingguan. Kalau yang seperti ini untuk jantan 3 sampai 5 juta. Untuk perawatan sendiri sangatlah mudah, hanya dengan menjaga intensitas cahaya sehingga kandangnya selalu kering dan bersih. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Sebuah minibus di Desa Tabanggele, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara tenggelam ke dalam sungai Konaweha. Mobil ditumpangi 4 orang, 1 diantaranya bayi berusia 7 bulan. Peristiwa bermula saat minibus menyeberangi sungai dengan mengikatkan bagian belakang mobil pada kapal rakitan atau pincara. Diduga ikatan itu tidak kuat hingga mobil terperosok ke dalam sungai saat hendak mendarat di seberang. Seluruh penumpang selamat karena sempat melompat keluar mobil sesaat sebelum mobil terseret arus sungai. Terus kami ini
langsung segera untuk menolong, mencari tali. Cuma karena sudah terlanjur lepas talinya di situ, akhirnya sudah tidak bisa maju kembali lagi rakit itu. Akhirnya kami panik, akhirnya mobil sudah tidak bisa diselamatkan karena arus, akhirnya di penyeberangan Bincara dari desa Bebonoha, kecamatan Bondoala, menyeberang ke desa Tabanggele, kecamatan Anglumare. Mobil jenis Hilux DT 1984 yang dikendarai oleh saudara Suwardi. Petugas telah mengevakuasi mobil minibus dan menunggu pemilik untuk mengambil mobil itu. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Sebanyak 23 orang yang merupakan pasangan di luar nikah terjaring razia Satpol PP di Hotel Melati Dobi Padang, Sumatera Barat. Satu peleton personil Satpol PP dikerahkan untuk menggerebek dan merazia seluruh kamar yang dicurigai digunakan sebagai lokasi bisnis prostitusi online anak di bawah umur. Satu persatu pasangan di luar nikah dijaring petugas. Petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti alat kontrasepsi di kamar hotel. 23 orang terdiri dari 11 wanita, laki-lakinya 11 laki-laki, 12 perempuan. Ada himbauan untuk masyarakat, Pak? Himbauan kepada masyarakat atau pengusaha yang ada di Kota Padang, kami meminta supaya bulan suci Ramadan ini betul-betul kita sucikan di dalam persoalan maksiat yang ada di Kota Padang. Razia ini digelar berdasarkan hasil laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas maksiat selama bulan suci Ramadan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Sebuah program yang menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Wilson Purba. Dan saya Rizka Amelia. Selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Jangan lupa menggunakan hashtag laporpolisi. Nah, kita ke informasi pertama pemirsa, di mana ini ada aksi brutal dari geng motor di bulan Ramadan ini yang ternyata kembali terjadi di Medan Labuhan. Tanpa alasan, geng motor menganiaya dan membunuh seorang pria yang sedang mengendarai motor bersama anak dan istrinya. Nah, ini miris ya, kejadian tersebut disaksikan langsung sang istri dan anak. Dari rekaman CCTV terlihat seorang warga bernama Retno Suwito, warga Jalan Yosudarso, Kelurahan Seimati, Kecamatan Medan Labuan, berjalan terhuyung sambil meminta tolong hingga akhirnya tersungkur ke tanah. Sambil berteriak histeris, istri dan anak korban berusaha menghampirinya bersama warga. Retno tersungkur setelah dianiaya sejumlah anggota geng motor di kawasan Jalan Jermal Raya, Kecamatan Medan Labuan pada Rabu malam. Saat kejadian, korban bersama istri dan 2 anaknya keluar rumah untuk membeli jamu. Tiba-tiba dipepet dan dianiaya puluhan anggota geng motor dengan menggunakan senjata tajam. Korban akhirnya tewas dengan luka sayatan benda tajam di dada kiri. Sementara istri korban mengalami luka-luka di bagian kepala akibat terjatuh dari sepeda motor. Banyak bang, kurang lebih 10 kereta untuk 10 kereta lebih itu ada. Dan tiba-tiba mereka gini kan senjata tajam. Tengok setiap kereta, setiap yang dibonceng megang senjata tajam. Celurit, bermacam-macam lah. Ketusukannya di bagian mana, Kak? Dada sebelah kiri dekat jantung, makanya nggak bisa Istri korban berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku yang diduga komplotan geng motor yang selama ini sangat meresahkan warga.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Anggota Polres Wonogiri, Bribda PS, ditembak tim Resmo Polresta Satreskrim Polresta Surakarta di Sukoharjo, Jawa Tengah. Bribda PS ini adalah oknum polisi anggota komplotan kasus pemerasan yang terjadi di kota Surakarta. Penembakan anggota Polres Wonogiri ini terjadi di sekitar makam Pracimoloyo, makam Haji Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa malam. Oknum polisi berinisial PS yang merupakan anggota komplotan pemerasan ditembak setelah mencoba kabur dari sergapan di Resmo Polresta Surakarta. Menurut saksi mata, oknum polisi bersama 3 rekannya mencoba kabur dengan berulang kali menabrak ke mobil ke arah petugas yang berupaya menangkap. Bahkan sempat terdengar tembakan beberapa kali yang diarahkan ke mobil milik tersangka. Saat ini, oknum polisi mengalami luka tembak dirawat di salah satu rumah sakit di kota Solo. Sedangkan untuk kendaraan milik tersangka yang mengalami kerusakan pada bagian depan, serta terdapat 3 lubang peluru, telah diamankan di Mapolresta Surakarta. Terus disergap, mundur, ditembakin dari situ, sampai sini berapa kali. Saya dengar suara tembakan, keluar, terus mobilnya bisa lari itu, tapi bumpernya ketinggalan depan sini. Bumpernya? Nah, bumper depannya itu sama platnya. Iya, copot kan, kena tembakan tadi. Untuk sementara, tim Resmob Satreskrim Polresta Surakarta berhasil menangkap 5 orang tersangka. Salah satunya adalah oknum polisi dari Polres Wonogiri. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zamdor Setiaji, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa mencurigai adanya kegiatan yang tidak lazim di pintu tol exit Mojokerto Barat Kamis dini hari. Polresta Mojokerto menyita 2 unit mobil serta uang pecahan mencurigakan dengan nilai total sebanyak 5 miliar rupiah. Ya, ini polisi sudah memasukkan kasus ini dalam tahap penyidikan karena mencurigai adanya tindak pidana. Inilah tumpukan uang sebesar 5 miliar rupiah yang diamankan tim Polresta Mojokerto dari dalam 2 mobil minibus dan SUV di pintu tol Mojokerto Barat, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Uang dalam bentuk pecahan 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan hingga 20 ribuan itu berada di bagasi mobil minibus dan di kursi tengah SUV. Penemuan uang bermula saat tim Sat Samapta Polsek Gedek yang mencurigai keberadaan mobil minibus dan SUV yang berhenti di eksit tol Mojokerto Barat pada dini hari. Saat dicek, petugas menemukan tumpukan uang di dalam mobil minibus yang berisi 5 orang serta 1 orang di dalam mobil SUV. Selanjutnya, tumpukan uang beserta 6 orang dibawa ke Polresta Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga sudah melakukan pengecekan di Bank Indonesia cabang Surabaya dan dipastikan tumpukan uang tersebut adalah uang asli. Setelah dilakukan konfirmasi terhadap saksi yang membawa, itu totalnya adalah 5 miliar. Betul, itu kita temukan. Dan memang kemudian ini kita tangani karena berangkat dari kecurigaan yang disampaikan oleh warga yang sempat melintas dan melihat bahwa ada mobil pada malam hari memindahkan sesuatu di pinggir jalan, mencurigakan, ya kan, karena tidak pada tempatnya. Kemudian dilakukan pengecekan dan ternyata memang sesuatu yang janggal. Polisi telah memeriksa 6 orang pengemudi dan pemilik uang yang statusnya sebagai saksi. Diduga terdapat pelanggaran prosedur dalam peredaran uang baru tersebut. Uang senilai 5 miliar ini dikeluarkan oleh bank daerah di wilayah Jawa Barat. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, saat ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, AKP Rizky Santoso. Halo, selamat pagi Pak Rizky. Ya, Pak Rizky, selamat pagi Pak. Gak ada tanda-tanda suara dari sana ya? Baik, Pak Rizky belum bisa mendengar suara kami atau sudah, Pak? Selamat pagi, Pak Rizky. Baik, pemirsa, kami akan perbaiki sistem hubungan kami dengan Pak Rizky.
karena memang kasus ini cukup menyita perhatian publik ya. Uang 5 miliar dan uangnya ini adalah asli semuanya. Ini untuk apa? Dan seperti apa kasusnya? Apakah sudah ada yang ditahan atau apa, kemana uang ini akan diserahkan? Kami akan hadirkan dialognya usai jeda pemirsa, dan informasi selengkapnya menarik lainnya tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Ada lapor kami sampaikan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekaligus. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Kami akan membahas mengenai penemuan uang 5 miliar dan kita akan membahasnya bersama dengan Kasat Reskrim Polresta Mojokerto, AKP Rizky Santoso. Selamat pagi, Pak Rizky. Selamat pagi, Pak Wilson. Baik, Pak Rizky, ini kami ingin konfirmasi, benarkah Pak total yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat transaksi di pintu tol ini sebesar 5 miliar rupiah, Pak? Baik, terima kasih. Jadi terkait penemuan tersebut, itu totalnya 3,73 miliar. Jadi memang awalnya uang tersebut berjumlah 5 miliar. Seiring berjalannya waktu, diturunkan di daerah Jombang dan Kertosono senilai 1,27 miliar. Sehingga saat kami amankan tersisa 3,73 miliar. Baik, Pak Rizky, ini kan selain uang begitu ada juga mobil SUV atau mobil box XUV yang ditemukan ini. Siapa saja Pak ini yang berada di sana dan perannya itu apa saja? Baik Bu, untuk di mobil Grand Max, jadi kami menemukan ada 5 orang. Di sana ada satu pemilik atas nama saudara JRS, usia 29 tahun beserta dengan 4 orang lainnya. Yang di sini mereka perannya membantu ikut dalam menjaga proses pergeseran uang dari Batang, Jawa Tengah menuju ke Jawa Timur. Nah, ini apa alasan mereka sebenarnya Pak untuk mengadakan transaksi di pintu tol dan waktunya juga dini hari? Apakah untuk menghilangkan kecurigaan dari pihak kepolisian dan apakah transaksi yang mereka lakukan ini legal Pak? Untuk pelaksananya, kalau pengakuan dari para pelaku menyampaikan bahwa untuk menyingkat waktu, karena terkait uang yang dikirim dari Bandung dikirim ke Batang senilai 5 miliar tersebut sampai di Batang sekitar pukul 21.00, sehingga untuk menyingkat waktu sambil berjalan langsung disebar. Dan kebetulan kami amankan di wilayah Mojokerto itu pukul 01.00. Untuk dugaan mereka mengelabui petugas, saya kira tidak ada, karena di sini mereka murni, jadi murni berupaya untuk menyebarkan uang tersebut, dan mereka merasa terkait dengan persebaran uang dalam jumlah besar tersebut tidak ada kesalahannya. Baik Pak Rizky, ini kasus ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan begitu. Apakah ditemukan adanya indikasi pencucian uang, Pak? Sampai detik ini kami masih melakukan pendalaman terkait dengan
dugaan pencucian uang masih belum muncul, namun ada dugaan pelanggaran pidana lainnya. Jadi terkait dengan keluarnya uang sebesar 5 miliar di sini, karena seperti yang kita ketahui bersama, nasabah paling besar itu hanya bisa menukarkan uang, terkait uang hanya 3,7 juta. Nah di sini yang bersangkutan orang sipil bisa menukarkan dengan jumlah yang sangat besar, yaitu 5 miliar, sehingga di sini yang perlu kami dalami terkait legalitas dan sebagainya. Baik, sudah berkoordinasi dengan pihak bank Pak yang katanya uang ini dikeluarkan salah satu bank di Jawa Barat, dan apa tanggapan dari pihak bank mengenai temuan uang sebanyak ini Pak? Setelah kami konfirmasi memang dibenarkan dari pihak bank sempat memberikan untuk pertukaran uang di daerah Batang tersebut. Jadi memang dibenarkan mereka mengirim langsung ke daerah Batang atas persetujuan bank. Namun di sini ada dugaan dalam prosesnya itu tidak secara resmi, tidak secara resmi, sehingga di sini ada dugaan penyalahgunaan wewenang oleh salah satu oknum bank tersebut. Ya, baik Pak Rizky, saat ini posisinya yang diamankan ini ditahan atau bagaimana Pak? Untuk para terduga pelaku saat ini masih menjadi saksi, sehingga kami perkenankan untuk pulang. Namun untuk uang saat ini memang kami sita untuk proses lebih lanjut. Baik, Pak Rizky, kami ingin perjelas kembali, sebenarnya uang ini adalah transaksi antar bank atau transaksi antar individu dan digunakan untuk apa nanti uang ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk uang ini dari bank diberikan ke orang sipil, jadi bukan nasabah murni dari bank tersebut, melalui percakapan secara silent atau bisa dikatakan ilegal, tanpa melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Dan peruntukannya rencananya uang ini akan digunakan untuk ditukarkan di penukaran di pinggir-pinggir jalan, karena memang di khususnya wilayah Jawa Timur memang terkenal dengan pertukaran uang mata kecil untuk dibagikan saat lebaran. Baik, artinya saat ini yang sudah diperiksa salah satunya juga adalah penerima uang itu ya Pak ya? Betul. Jadi ada 5 orang yang memiliki uang awal dan 1 orang yang memesan. 1 orang yang memesan itu juga kami periksa dan kami amankan, baik itu mobilnya maupun barang bukti uang yang sudah dipindahkan. Baik, terima kasih Pak Rizky Santoso atas waktunya. Kami nantikan seperti apa hasil dari penyelidikan kasus ini. Terima kasih Pak Wildan. Ya, kita ke informasi mudik pemirsa, di mana saat ini Bandara Soekarno-Hatta mulai dipadati pemudik yang memilih untuk pulang kampung lebih awal. Ya, ini kenaikan penumpang ke sejumlah tujuan penerbangan mencapai sampai dengan 20%. Ratusan calon penumpang memadati Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sejak Kamis pagi. Para penumpang merupakan pelaku perjalanan dalam negeri yang didominasi oleh pemudik yang akan pulang ke kampung halamannya. Nah, menurut salah satu penumpang pemirsa, ia memilih berangkat awal untuk menghindari naiknya harga tiket dan penumpukan penumpang. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Yang baru di iNews, dengan konsep talk show, hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Ya, dan untuk melihat situasi terkini arus awal mudik Lebaran 2022, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan kami Lika Apriliani di Stasiun Pasar Senen dengan Yola Duyanti di Terminal Kampung Rambutan. Pertama ini kita ke Lika dulu. Lika, seperti apa gambaran arus awal para pemudik di Stasiun Pasar Senen saat ini, Lika? Ya, Rizka, Wilson dan juga pemirsa, pada H-10 Lebaran, PT KAI mencatat jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini pada hari ini sebanyak 9.300 penumpang. Tentunya angka ini cukup naik dibandingkan data kemarin, yaitu sebesar 4.948 penumpang yang berangkat atau meninggalkan ibu kota melalui Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat ini. Di mana situasi terkini di Stasiun Senen pada saat ini yaitu memang relatif cukup ramai dengan berbagai latar belakang usia, mulai dari anak kecil yang tentunya didampingi oleh orang tua mereka dan juga serta orang dewasa hingga lanjut usia. Di mana dan juga penumpang ini mengaku untuk mudik lebih awal ini dikarenakan untuk menghindari adanya kepadatan yang akan terjadi jika mereka berpergian di dekat-dekat waktu Lebaran, dan juga mengaku bahwa harga tiket yang lebih murah. Stasiun Pasar Senen juga mengadakan sentra vaksinasi booster bagi calon penumpang yang diadakan sampai dengan menjelang Lebaran pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Calon penumpang dapat melakukan registrasi di tempat, dan juga ada pun ketentuan dari vaksinasi ini, calon penumpang tidak diperbolehkan untuk berangkat pada hari H vaksinasi minimal H-1 sebelum keberangkatan. Dan juga di mana bagi para penumpang yang sudah melakukan vaksinasi booster ini di perjalanan jarak jauh sudah dapat melakukan perjalanan tanpa harus mengadakan tes antigen maupun juga PCR. Ini sesuai dengan peraturan Kementerian Perhubungan nomor 39 tahun 2022 terkait perjalanan dalam negeri semasa COVID-19 yang sudah diberlaku sejak tanggal 5 April 2022. Rizka, kembali ke Anda. Ya, Lika, menurut informasi yang Anda dapatkan ini, kemana saja destinasi terbanyak yang dituju oleh para pemudik, Lika? Ya, Rizka, menurut dampak yang kami dapatkan bahwa mayoritas tujuan dari PT di Stasiun Senen ini yaitu ke Yogyakarta, Solo, Kutoarjo, Purwokerto, Kebumen, Semarang, Surabaya, Malang, Cirebon, dan juga Bandung. Dan ada pun tanggal yang paling banyak dipilih oleh masyarakat yaitu dari tanggal 27 hingga 1 Mei 2022 mendatang. Rizka. Baik, terima kasih Lika. Saya ke Yola di Terminal Kampung Rambutan. Yola, saat ini di 10 hari jelang Lebaran ada berapa persen kenaikan pemudik yang berangkat lebih awal? Baik Wilson dan juga Rizka dan juga pemirsa lapor polisi, memang untuk situasi terkini di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur tempat kami melaporkan saat ini, sejak pagi tadi sudah mulai terlihat terminal ini didatangi oleh calon penumpang yang hendak mudik ke kampung halamannya masing-masing untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Dan juga menurut pengakuan dari sejumlah penumpang di terminal ini, mereka mengaku melakukan mudik lebih awal dikarenakan memang untuk menghindari penumpukan calon pemudik dan juga kemacetan di arus mudik nanti. Dan berdasarkan selain menghindari kemacetan dan juga penumpukan pemudik, mereka juga mengaku sudah merindukan sanak keluarga di kampung halamannya mereka karena memang sudah 2 tahun tidak pulang lantaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Antusiasme calon penumpang juga dibenarkan oleh pihak keamanan yang berjaga di sini yang mengaku memang untuk tanggal 28 sampai 30 April mendatang untuk tiket bus seluruh tujuan sudah habis terjual. Wilson dan juga Rizka. Baik, terima kasih Yola Duyanti atas laporan Anda dari Terminal Kampung Rambutan. Dan sebelumnya ada Lika Apriliani. Selamat bertugas kembali teman-teman. Ya, pemirsa, pemerintah Kota Medan ini menyelenggarakan program mudik gratis bagi warga jelang Lebaran tahun 2022. Ya, ini pendaftaran mudik gratis yang sudah dibuka ini diserbu warga. Dalam 2 hari 900 orang ini sudah mendaftar. Warga Kota Medan ini antusias mendaftar mudik gratis.
Dalam 2 hari terakhir pemirsa tercatat sudah ada sebanyak 900 orang yang mendaftar untuk mengikuti mudik gratis. Ya, pemerintah Kota Medan ini membuka kuota sebanyak-banyaknya dan tidak membatasi jumlah pemudik. Para pemudik ini didominasi oleh buruh, pekerja, mahasiswa, dan juga pelajar. Ya, nantinya ini para pemudik akan dibawa menggunakan bus yang telah disediakan oleh Pemkot Medan. Dengan kloter keberangkatan pada 29 April, 30 April, dan juga 1 Mei. Ya, warga yang mendaftar ini mengaku senang dengan program mudik gratis ini karena dapat membantu masyarakat di tengah kesulitan ekonomi. Sementara itu di Denpasar, Bali, jelang mudik lebaran, tiket bus tujuan sejumlah daerah di Jawa Tengah ini juga sudah habis terjual. Ya, mudik lebih awal ini dipilih warga guna menghindari keramaian dan semakin mahalnya harga tiket mendekati Hari Raya Idul Fitri. Salah satu agen bus antar provinsi yang berada di kawasan Cokro Aminoto Denpasar sudah diserbu oleh calon penumpang. H-10 Lebaran, penjualan tiket bus antar provinsi ini mulai meningkat. Bahkan tiket keberangkatan dengan tujuan sejumlah daerah di Jawa Tengah pada puncak arus mudik yakni 27 hingga 30 April 2022 telah habis terjual. Sejumlah pemudik mengaku senang bisa merayakan Lebaran di kampung halaman tahun ini dan perjalanan mudik lebih awal ini dipilih untuk menghindari keramaian selain harga tiket yang akan semakin mahal mendekati Hari Raya. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawara nggak? Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak Jawa.